minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Wah, Pak, pastinya semuanya dalam keadaan yang sehat dong. Iya, kakak juga di sini dalam keadaan yang sehat. Dan bukan cuma sehat, tapi penuh semangat. Nah, adik-adik yang di rumah juga, ayo sama-sama pada saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, siapkan hati kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ingat, jangan ada yang bermain ketika memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan berdoa sebelum kita memulai akan ibadah kita sore hari ini. Kakak ajak kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami juga Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini masih loyo-loyo atau ada yang duduk saat ini, nah kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, memuji Tuhan selalu. Sudah siap? Belum kedengaran suaranya. Ayo, sudah siap? Sudah siap. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mana tepuk tangannya? Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi dong. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Angkat tangannya. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ayo kita Nah, dari terbit matahari sampai tenggelamnya, kita harus terus memuji Tuhan. Sama seperti lagu pujian ini, kita terus memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Ayo. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada sore-sore, biarlah
terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo angkat tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji-puji. Ayo angkat tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita lebih semangat untuk memuji Tuhan sore hari ini, ayo, mana tangannya, lambaikan ke depan, gerakan ke depan, kakinya juga. Iya, kakinya yang sebelah. Nah, kita mau olahraga dulu untuk Tuhan. Iya, sudah siap? Iya, sama seperti pujian ini dikatakan, tanganmu ke depan, tanganmu ke belakang. Mari sama-sama. Ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badan lagi, badanku ke depan, badanku ke belakang, ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Apalagi telinga ya, telingaku ke depan, telingaku ke belakang, telingaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Apalagi hidungnya, hidungku ke depan, hidungku ke belakang, hidungku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lutut lagi ya, lututku ke depan, lututku ke belakang, lututku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Wah. Ya, tadi kita sudah semangat untuk memuji Tuhan. Ya, nah saatnya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, jadi semuanya harus fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Nah, kita naikkan pujian ini, baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh
hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, seperti kata pujian tadi, kalau kita mau tumbuh dan iman kita menjadi kuat, ya kita harus baca kitab suci, doa tiap hari, dan terus memuji Tuhan. Dan saat ini, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak ajak semua satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Dan biarlah lewat puji-pujian kami sore hari ini, Tuhan juga boleh disenangkan. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Kak Rita yang akan membawakan cerita firman-Mu. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus melimpah daripada Kak Rita sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan selalu hati Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah kamu sudah siap mendengar firman Tuhan? Ayo, tadi waktu memuji Tuhan atau waktu berdoa, apakah sungguh-sungguh atau ada adik-adik yang seada-adanya saja? Lipat tangan, bermain, atau tidur-tiduran, atau memang sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Ayo, siapa yang sungguh-sungguh? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tadi waktu memuji Tuhan bermain-main? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada ya? Atau tidak ada yang ngaku? Cerita yakin kamu semua beribadah dengan sungguh-sungguh karena kita sayang Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita mau tanya nih, siapa yang pernah menunggu teman, menunggu jemputan, menunggu mama pulang dari pasar, menunggu papa pulang dari kantor, atau menunggu hari ulang tahunnya tiba? Pokoknya menunggu. Siapa yang pernah menunggu? Semua orang pernah menunggu. Dan kalau yang ditunggu-tunggu itu tidak datang, bikin sebel kan? Begitu kan? Iya. Kadang-kadang kita jengkel kepada teman yang berjanji datang jam 7, tapi setengah 8 dia belum datang juga. Kita bilang sebel. Begitu tidak? Menunggu adalah pekerjaan yang banyak anak-anak tidak suka menunggu. Di dalam Alkitab ada 2 orang yang disuruh oleh Tuhan untuk menunggu. Nah, siapa itu? Kira-kira dia menunggu berapa lama ya? Saya saja menunggu 2 jam, 3 jam. Sudah sebel. Kira-kira orang itu disuruh Tuhan menunggu, dan apakah dia sabar menunggu? 1 hari, 2 hari, 3 hari?
lebih baik kita dengar ceritanya. Ceritanya seperti ini. Adik-adik, tema cerita firman Tuhan pada hari ini adalah penantian Simeon dan Hana. Diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 39. Ketika bayi Yusuf dan Maria lahir dan ketika genap 8 hari usianya dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan Tuhan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan Simeon tentang bayinya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Yesus, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata di hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyur. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda karena suaminya sudah meninggal. Dan sekarang ia berusia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Dan setelah
Selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Yusuf dan Maria beserta bayi Yesus ke kota kediamannya di Nazaret, Galilea. Bayi Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Ya. Dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 39. Di situ kita diajarkan bagaimana Opa Simeon dan Oma Hana menanti datangnya Juru Selamat, yaitu Yesus. Apakah mereka menanti 1 hari? Bukan. 1 minggu? Bukan. 1 bulan? Juga bukan. Lama ya mereka menanti. Tapi Tuhan bilang menanti. Tapi Tuhan tidak pernah kasih tahu nanti tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Juru Selamat itu kamu akan melihatnya. Tuhan tidak pernah memberitahu tanggal, bulan, dan tahunnya pasti. Tuhan cuma memberitahu kepada Opa Simeon dan kepada Oma Hana akan ada Juru Selamat. Dan mereka menanti. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bertahun-tahun lamanya mereka menanti. Tapi mereka sangat percaya kepada janji Allah. Mereka tahu bahwa Allah tidak pernah berbohong. Mereka yakin Allah berjanji dan Ia akan melakukan apa yang Allah janjikan. Nah, si Opa Simeon dan juga Oma Hana percaya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ketika Allah berjanji, apakah kamu mau percaya tidak? Percaya tidak? Percaya. Semua berkata, percaya. 1, 2, 3. Percaya. Nah, adik-adik, banyak janji Tuhan. Kita mau belajar percaya kepada janji Tuhan. Dan sementara kita menantikan janji Tuhan tergenapi, belajarlah sabar, belajarlah percaya, belajarlah taat kepada setiap janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada anak-anak yang menghormati ayah dan ibunya, diberi umur panjang dan diberikan kebahagiaan. Ya, siapa di sini yang sering marah-marah sama papa bilang mama? Nggak bisa ya. Tuhan memberkati anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada papa dan mama. Nah, ada juga janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjemput kita satu saat untuk pergi ke surganya. Wow, sesuatu yang begitu menyenangkan. Nah, percayakah adik-adik bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu saat Tuhan menjemput kita pergi ke surganya? Percaya atau tidak? Percaya. Ayo semua bilang, percaya. 1, 2, 3. Percaya. Semua kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau kita selalu melakukan perintah-perintahnya. Percaya kepada perintahnya, melakukan perintahnya. Dan janji Tuhan akan digenapi seperti Opa Simeon tadi dan juga Oma Hana. Sementara dia menantikan janji Tuhan untuk juru selamat diberikan kepada manusia, mereka tetap menjalani kehidupan mereka hari-hari dengan melakukan firman Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa. Itu Tuhan mau kita lakukan.
Dan juga sekali lagi jangan lupa taat kepada Tuhan, juga taat kepada papa mama. Jangan ada membantah papa mama. Sementara papa mama minta bantuan untuk menyapu atau untuk membeli sesuatu di kios, marah-marah, tidak mau membantu. Siapa seperti itu? Maunya digejar saja. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh pegang gadget terus-terusan. Boleh pegang gadget hanya untuk sementara saja dan bukan untuk main game saja, bukan, ya, tapi untuk sesuatu yang berguna. Seperti sekarang ini kita memakai gadget untuk beribadah. Oke? Belajar percaya kepada Tuhan, kita akan diberkati. Sekali lagi katakan percaya. 1, 2, 3. Percaya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk cerita firman Tuhan. Seperti Opa Simeon dan Oma Hana yang percaya kepada janji Tuhan. Dan meskipun bertahun-tahun baru janji itu tergenapi, tapi mereka tetap percaya. Kami juga mau percaya kepada Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan supaya janji Tuhan tergenapi juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang beribadah pada hari ini, yang sudah memuji Tuhan, yang sudah mendengar cerita firman Tuhan, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, terima kasih Kak Rita yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, saksikan bersama, kita dapat boleh lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya. Nah, untuk persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Ya, saatnya kita akan berdoa untuk ibadah pada sore hari ini, dan doa akan dibawakan oleh. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Angkat tangan untuk makan. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang beribadah secara online ataupun secara offsite. Tuhan Yesus berkati anak-anak ini, fisik, mental. Tuhan Yesus berkati. Jadikan anak-anak ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka yang sudah membimbing mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, keluarga mereka. Tuhan Yesus berkati. Berkati juga guru-guru kami ya Tuhan, kepala sekolah Ibu Rita. Tuhan Yesus juga memberkati. Berkati apa yang dikerjakan mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langitku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langitku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.